Kasus narkoba kembali menjerat publik figur. Seolah tak kapok, pesinetron Agung Saga kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada 27 Maret 2021 di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat melakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis syabu seberat 0,28 gram. Polisi juga mengamankan seorang perempuan berinisial RR dan seorang laki-laki berinisial RR. Dan Sabtu 31 Maret kemarin di hadapan polisi dan awak media, Agung Saga mengungkapkan penyesalan dan permohonan maafnya sambil berlinang air mata. Langsung jadi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyesal sekali. Saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya, kepada pihak tempat saya bekerja, Skylar Production, Skylar Picture, Astro TV. Saya ingin berbicara. Saya menyesal dan saya ingin sembuh. Saya mohon, Pak, saya pengen sembuh. Terima kasih. Motivasinya masih lagi kenapa? Kan baru keluar kan? Kenapa? Terpengaruh? Iya Pak. Dipaksa atau gimana? Terpengaruh sih. Baru sebulan. Ada satu orang public figure, inisialnya adalah AS. Waktu kejadiannya sekitar tanggal 27 Maret yang lalu. Mohon maaf baru saya sampaikan sekarang karena memang ini pengembangan yang kita lakukan. Karena setelah mengamankan saudara AS ini masih berkembang lagi dan berhasil kita mengamankan dua lagi tersangka. Yang satu inisialnya RS, seorang laki-laki. Perannya adalah dia juga membantu untuk membelikan dan memakai juga sama-sama. Karena pada saat kita lakukan tes urin, yang bersangkutan RS ini positif amfetamin atau jenis sabu. Yang satu lagi seorang wanita rekanan dari AS, inisialnya adalah RR, ya, perempuan yang kita amankan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saudara AS. Setelah kita dalami, memang keterkaitan mereka semua sama dari mulai mereka merencanakan kemudian memesan patungan mereka, ya, baik AS titip melalui saudari RR melalui transfer, kemudian hasilnya adalah minta tolong kepada saudara RS untuk melakukan pembelian di daerah Boncos, ya, Boncos sana. Jadi beli 2 paket, yang per paketnya sekitar seharga 600.000 ya, hasil patungan mereka bersama-sama untuk menggunakan barang haram ini. Jadi pada saat sudah dapat pembeliannya, dia bagi 2, yang satu dipegang oleh saudara RS sendiri, yang satu RR ini bersama saudara AS bersama-sama. Kemudian mereka menggunakan di daerah salah satu apartemen di Kalibata, ya, salah satu apartemen di Kalibata, salah satu tower di sana. Berdasarkan adanya laporan masyarakat, ini sudah kita ikuti surveillance oleh teman-teman narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan kemudian berhasil mengamankan salah satunya. Salah satu dulu kita amankan pada saat itu, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata barulah kita ketahui bahwa ada 2 lagi tersangka dari AS berkembang ke saudari RR dan saudara RS. Ini yang kita lakukan penangkapan dan berhasil mengamankan ada beberapa barang bukti termasuk klip, ya, 2 klip sabu-sabu awalnya, kemudian hasil sisanya itu masih ada sekitar 0,28, ya, 0,28 G atau gram, ya. Ditaruhnya di dalam satu kotak seperti ini, teman-teman, disembunyikan, misalnya
Yang lainnya itu sudah dia gunakan bersama-sama. Tertangkapnya Agung Saga karena kasus narkoba memang mengejutkan publik. Polisi tak menyangka Agung yang belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama masih tetap menggunakan barang haram tersebut. Bahkan dari keterangan yang digali polisi, Agung mengaku mulai terpengaruh menggunakan narkoba lagi lantaran untuk mengisi kekosongan waktu. Saudara R, lagi saudara AS sendiri mengaku memang sejak Oktober dia keluar, 4 bulan dia bisa bertahan, kemudian setelah itu mulai menggunakan lagi. Di situasi COVID-19 ini yang dia sampaikan memang pekerjaan yang bersangkutan memang dulu bekerja sebagai salah satu PH ya, ada kantornya PH di daerah Jakarta Selatan, dan sekarang ini setelah keluar pekerjaan tidak ada, itulah kemudian dia untuk mengisi kekosongan ketekesengan mulai terpengaruh lagi menggunakan narkotika jenis sabu ini. Tetapi di satu sisi kita kami sebagai petugas kepolisian tidak akan pernah gentar dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pengejaran, penangkapan, dan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkotika. Kalau saudara RS yang membeli itu mengaku sudah sejak 2018 yang lalu dia gunakan, dan dia memang sering dititip untuk membeli barang haram ini. Sementara yang satu, saudari RR yang rekanannya AS ini juga mengaku sudah sejak 2018 yang lalu menggunakan. Tetapi kedua orang ini belum pernah tertangkap. Ya, ini yang sementara kita masih dalami semuanya, teman-teman semuanya, termasuk AS, karena ini adalah residivis dengan kasus yang sama. Kemudian jadi pertimbangan untuk para hakim nanti pada saat menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Kami masih mendalami, termasuk para pelaku-pelaku yang lain, yang jual yang lain, apakah kemungkinan ada keterkaitan, bagi pertanyaan teman-teman, apakah ada keterkaitan dengan artis-artis yang lain, ini masih kami dalami semuanya. Penangkapan Agung Saga oleh pihak kepolisian kembali mencoreng dunia entertain tanah air. Tertangkapnya Agung terkait persoalan narkoba membuat Agung disebut sebagai residivis. Pasalnya, Agung baru saja bebas pada bulan Oktober 2020 lalu, usai menjalani vonis hukuman 1 tahun 6 bulan akibat tersangkut narkoba. Namun, baru beberapa bulan menikmati udara bebas, Agung kembali ditangkap polisi. Atas perbuatannya, Agung Saga terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun ke atas. AS ini adalah salah satu artis, kemudian yang kedua yang bersangkutan juga residivis. Kenapa saya katakan residivis? Teman-teman masih mengingat bulan April tahun 2019 yang lalu yang bersangkutan ditangkap dengan kasus yang sama, penggunaan narkotika jenis sabu-sabu ini, yang pada saat itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada yang bersangkutan. AS ini menjalankan 1 tahun 6 bulan, keluar sekitar bulan Oktober yang lalu, tahun 2020. Jadi baru sekitar setengah tahun yang lalu lah. Yang sangat mirisnya, cuma dalam waktu 4 bulan, yang bersangkutan sudah menggunakan lagi. Ini nanti salah satu pertimbangan hakim nanti pada saat mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Kami kenakan sini di pasal 114 ya, ayat 1 subsidiar pasal 112 untuk pasal 132 di Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang ancamannya adalah 5 tahun ke atas ya. Ya mungkin frustasi kali atau mungkin banyak pikiran, kita nggak tahu ya. Masing-masing orang kan punya ekspektasi untuk melakukan satu hal yang buat mereka baik apa buruknya. Kalau saya sih support aja, tadi saya bilang ke dia, udah kamu harus bangkit lagi, biarkanlah ini menjadi hikmah ke depannya lebih baik lagi. Ada bangkitan rehab atau mungkin selanjutnya itu akan kami pikirkan ke depan lagi. Kami akan koordinasi lagi dengan pihak penyidik. Ya keluarga ya hanya turut ini aja ya, pasrah ya, ikhlas aja lah. Semoga cepat selesai aja itu.